Di pagi hari itu Tamaiko bingung mau baca apa lagi karena buku yang dia bawa sudah dia baca semuanya. Tapi dirinya melihat buku pelajaran membuat dirinya mengingat saat dulu di sekolahnya. Tamaiko dikenal sebagai keluarga Shima yang mempunyai citra buruk dan dijauhi semua teman di kelasnya. Padahal Tamaiko lumayan suka dengan kegiatan di sekolahnya. Namun semua itu sudah menjadi masa lalunya. Di lain tempat, Tamako juga berpikir juga Yuzu didandani seperti begitu, pasti juga akan mirip Kotori. Kejadian itu membuat Tamaiko datang ke mereka, karena mereka sangat ramai sekali. Saat itu Yuzu baru ingat, ada kerjaan yang belum dia selesaikan. Segera Yuzu melanjutkan pekerjaannya. Hari itu sangatlah panas. Tidak terasa Tamaiko sudah tinggal bersama Yuzu selama setengah tahun. Walaupun Yuzu memang benar bilang begitu, bukan berarti Tamaiko ingin dicintai Yuzu. Saat Yuzu ingin membuatkan teh untuk Tamaiko, tiba-tiba dirinya terjatuh. Tamaiko meminta Yuzu jangan memaksakan diri. Dirinya memperbolehkan Yuzu bersandar sebentar padanya. Yuzu berterima kasih berkat Tamaiko. Dirinya merasa sudah baikan. Tetapi Yuzu memaksakan dirinya sendiri. Badannya saat itu panas. Tamako segera membopong Yuzu. Tamaiko ingin membantunya juga, tapi Tamako menolaknya. Lalu Yuzu ditempatkan ke kamar Tamaiko yang lebih dekat dengan kejadiannya. Saat ini kamar Tamaiko bersih berkat sebelumnya sudah dibersihkan Yuzu. Tamaiko tidak peka karena saat ini Tamako akan melepaskan tali kimono Yuzu. Dirinya hanya diam di tempat. Alhasil membuat Tamako. Yuzu yang lagi sakit masih sempat memikirkan makanan mereka. Tamako akan pergi ke desa dan memanggil dokter kemari. Terus tugas Tamaiko menyiapkan kompres untuk Yuzu. Karena hanya itu saja yang bisa Tamaiko lakukan. Tamako bisa berpikir logis dan bertindak dengan cepat dibanding Tamaiko yang bicara saja sudah gugup dan memanggil dokter pasti akan butuh waktu yang lama. Tapi setidaknya Tamaiko masih bisa bantu merawat Yuzu. Kadang niat saja tidak bisa membantu terwujudnya sebuah keinginan. Terlihat Tamaiko kesusahan untuk mengambil air. Sampai Tamako datang. Tamaiko belum juga selesaikan. Hal itu membuat Tamako akan menyelesaikan sendiri. Saat dokter mau pulang, Tamaiko membayar biaya periksa Yuzu kepada si dokter. Hal itu membuat si dokter mengetahui langsung tentang rumor keluarga Shima yang arogan. Si dokter merasa direndahkan saat Tamaiko menyerahkan uangnya. Yuzu sakit karena bekerja dengan keras. Fisik dan mentalnya sudah terlalu lelah, jadi membuatnya langsung tumbang di cuaca kayak gini. Si dokter bertanya, apa kau memaksanya untuk bekerja siang dan malam? Pembantu juga manusia, bro. Si dokter juga tahu, faktanya Yuzu anak yang dijual keluarganya sendiri. Mereka kasihan pada Yuzu, sampai terpisah dari keluarganya karena hutang. Apalagi dipaksa tinggal bersama Tamaiko di tengah gunung seperti ini. Tamako saja sudah ramai dibicarakan orang-orang. Keluarga Shima memperlakukan orang lain seperti pembantu, harus melakukan apapun selama dibayar. Sekayanya keluarga Shima, ada yang tak bisa disembuhkan dengan uang. Seperti tangan kanan Tamaiko, si dokter menyuruh Tamaiko menjaga Yuzu dengan benar sebelum menjadi penyakit yang sulit disembuhkan. Tamako menjelaskan pada kakaknya, kebetulan saja keluarga Shima derajatnya lebih tinggi dari orang lain. Cukup kasih upah, semua akan beres. Tamako tidak akan menyalahkan kakaknya,
karena Yusu di sini bukan pembantu. Tamaiko juga tahu itu. Tamako tidak tahu pikiran kakaknya. Kenapa dia hanya diam saat dibegitukan oleh si dokter. Tamaiko sudah membuat Yusu terlalu banyak bekerja. Ini memang salahnya. Tamako berpikir ini malah salahnya sudah datang kemari. Tamaiko bersyukur hari ini ada Tamako di sini. Entah apa yang terjadi kalau dia tidak ada. Yusu dibeli ayahnya sebagai pengganti utang dan terpaksa tinggal berpisah dari orang tuanya. Anak baik seperti Yusu berhak mendapatkan kebahagiaan. Akan tetapi kalau tetap bersama Tamahiko. Malam harinya Tamako akan memandikan Yusu sekalian mengganti pakaiannya. Tamako meminta Yusu jangan memaksakan diri. Yusu sudah lebih baik kan sekarang. Tapi dirinya sadar dari tadi tidak melihat Tamahiko. Tamako bertanya pada Yusu, apa Yusu yakin mau dengan kakaknya yang cacat seperti itu? Karena di saat seperti ini saja, Tamahiko tidak bisa diandalkan dan menyarankan Yusu menikah dengan pria yang lebih baik. Yusu menjawab, dulu Yusu mempunyai teman yang selalu diajak ibunya. Anak itu selalu bilang, aku ingin cepat mati. Kalau tidak bisa bahagia, lebih baik aku menghilang saja. Hal itu sama seperti Tamahiko. Yusu ingin menolongnya. Jadi Yusu bertanya langsung kepada ibunya. Ibunya menjawab, kalau orang sudah menutup hatinya, dia tidak akan mudah untuk berubah. Seluruh perasaannya akan dipendam sendirian. Jika Yusu ingin membuat dia bahagia, ibunya meminta Yusu ajak dia untuk merasakan berbagai pengalaman agar pikirannya terbuka. Dengan begitu kebahagiaan pasti akan datang sendirinya padanya. Percaya dan jaga dia baik-baik. Kalau hatinya mulai percaya pada orang lain, lama-kelamaan dia pasti akan bisa berubah. Biar selama apapun prosesnya, Yusu akan tetap percaya, selalu menjaga dan berada di sisinya lebih dari siapapun. Karena itu Yusu akan tetap percaya pada Tamahiko. Dia yakin, kelak akan tiba saatnya Tamahiko bisa menemukan kebahagiaannya. Yusu benar-benar memikirkan Tamahiko, karena di masa depan Tamahiko akan menjadi suaminya. Tamako baru menyadari, tubuhnya juga bergerak sendiri. Seperti apa yang diceritakan Yusu, Tamahiko saat itu cemaskan Yusu. Tapi dirinya ingat perkataan Tamako yang meminta Tamahiko tidak perlu melakukan apapun. Akan tetapi Tamahiko semakin cemas. Segera dia menemui Yusu. Saat itu Yusu muntah darah dan pernapasannya sesak. Tapi setelah dilihat baik-baik, ternyata Yusu menggaruk tubuhnya sampai berdarah. Tamahiko bersyukur bukan muntah darah. Yusu meminta Tamahiko melepaskan bajunya. Membuat Tamahiko panik, sedangkan Tamako masih mandi. Tamahiko mengambil gunting dada yang besar. Hal itu membuatnya berpikir, dadanya selalu menjadi masalah terbesarnya. Saat masih di sekolah, Yusu sering menutupnya dengan kain putih karena malu. Tamahiko minta maaf karena dirinya benar-benar pria yang terburuk. Seperti saat Yusu sakit, Tamahiko sama sekali tidak bisa membantu. Tapi setelah dia bisa membantu, malah dirinya membuat Yusu malu. Semua malah seperti bumerang baginya. Tamahiko sudah tidak bisa lagi. Sebelum Yusu terlanjur masuk ke dunianya, sebaiknya Yusu putuskan hubungan ini. Tamahiko masih bisa hidup sendirian. Nanti biarkan dirinya yang akan memberitahu semuanya kepada ayahnya. Yusu diminta Tamahiko pulang. Meski pertemuan mereka sangat singkat, Tamahiko sangat berterima kasih pada Yusu. Tapi jika dipikir kembali, Tamahiko bingung kenapa dirinya berpikir begitu. Mimpi boleh, tapi ada batasnya juga. Lagi pula Tamahiko menyadari dirinya sendiri kalau dia orang pesimis. Tamako ada sesuatu yang ingin dia bicarakan kepada mereka. Besok dirinya akan pulang.